pasal terakhir menerangkan tentang Yoas. Kemarin menerangkan tentang pelajaran di Daud, dan tadi pagi selagi masih ada semangat saya mengerjakan untuk di 2 Tawarik pasal 24 dan membagikan pembagian paragraf, dan yang bagian yang sulit mengadakan pembagian tertentu dan saya bisa tertidur plus. Tapi tadi pagi saya lupa bahwa hari ini 2 Tawarik pasal 24 disampaikan oleh Pastor Hakit. Saya kira saya simpan di WhatsApp, tetapi tidak ada, jadi ada yang tidak jelas bagi saya. Mungkin catatan ini ada di tempat kerja, tetapi karena sebelum mengajar pelajaran di Daud saya pun ada pembagian dan penguraian, tetapi karena bangun tidur semuanya tidak ada, seperti kaget. Tapi tidak perlulah, sebab ada Roh Kudus yang menyertai dan kita mengikuti Roh Kudus untuk masuk di dalam ayat kita di hari ini. Yoas, dia raja yang masih muda, anak kecil. Waktu Niak Tatah berumur 7 tahun, dia di keluarga Daud generasi yang keempat menjadi penerus. Yosafat sejak mengadakan bersekutu dengan kerajaan utara Israel membawa celaka bagi kerajaan sebelah selatan, dan celaka seperti di kerajaan utara selalu perang pertumpahan darah, tetapi keluarga Daud di sebelah selatan juga sama menghadapi pembunuhan besar-besaran, seperti saudaranya Ahazia semuanya juga dibunuh. Dia disembunyikan, Yoas dia disembunyikan, dan Yoyada punya keberanian dan punya rencana yang secara sembunyi untuk mendukung Yoas menjadi raja dan naik tahta. Dan 6 tahun sebelumnya Yoas tidak memiliki hari yang baik. Di masa kecilnya mungkin kosong, dan di keluarga mereka mengalami pembunuhan besar-besaran, dan bagi pertumbuhannya pasti ada membawa pengaruh yang begitu kecil menjadi raja, pengertiannya belum matang. Seperti guru yang luar biasa yang leha, yaitu Yoyada, bukan hanya merintiskan dia untuk naik tahta dan juga mengajar dia banyak akan hukum Musa, Taurat Musa. Dan hari ini kita melihat, waktu kita membaca Perjanjian Lama menerangkan Taurat Musa, itu mungkin ada sebagian dari bagian kitab Imamat, 10 perintah Tuhan, berpegang pada perjanjian diberkati, tetapi yang meninggal atau melawan dari perintah Tuhan akan mendapat kutuk. Di Imamat pasal 28-29 kita lihat Yoas menggunakan kitab Taurat sangat sedikit, menggunakan kitab Keluaran pasal 30. Saya membayangkan Yoas, dia sangat lihat dari kecil telah mengenal hukum Taurat Musa, bukan hanya kitab Imamat, kitab Keluaran, dan segala peraturan-peraturan ini sesungguhnya yang kuno.
yang diberikan kepada orang Israel yang di padang gurun, yang pada awal-awalnya. Tapi setelah mereka masuk ke tanah Kanaan di dataran Moab, kitab Ulangan pasal 28-29 tentang kutuk ya dan berkat, bukan Pak di Imam. Di dataran Moab kembali memberikan yang baru Taurat, hukum Taurat, agar membantu mereka dalam kehidupan di kota, tidak lagi di padang gurun. Dan kita melihat pada saat melihat orang Lewi, mereka tidak bekerja sama. Kita melihat tentang pajak. Mereka menggunakan Taurat Musa. Bahkan peraturan kitab Keluaran, kita melihat dia sangat hafal, mengenal akan kitab Keluaran, dan ini diajar Yoyada mengajar dia dengan baik. Ingatkah kamu di kitab Keluaran yang dimasuk dengan seperti uang pajak ini? Mengapa mereka harus membayar setengah shekel? Karena mereka di hidup nyawa mereka ditebus, mereka harus membayar harga ini. Ini uang penebus sampai setengah shekel. Adakah kamu punya bayangan ini? Kita setiap orang lihat, kita tidak memiliki, kita lupa. Tetapi Yoas dia tahu, sebab ada Imam Yoyada yang menyertai dia bertumbuh dewasa dan juga mengadakan pemulihan bait suci. Waktu melihat orang Lewi tidak bekerja sama, mereka menggunakan kitab Musa berbicara kepada mereka. Dan kita melihat salah satu kenang waktu membaca Yoas, tetapi di kitab ada 2-3 poin yang tidak kurang mengerti. Tapi waktu kita membaca, kita sangat membawakan semangat juga bagi kita dengan tema saya berikan, menghadapi tantangan dalam kepercayaan. Dari keluarga Daud, kepercayaan mereka yang diteruskan banyak telah bercampur baur. Salomo, Rehabeam, dan seterusnya terus mengajarkan hubungan dengan yang di orang luar, dan juga ada perperangan dengan bangsa-bangsa di negara asing. Jadi di tempat ini dalam keagamaan atau kepercayaan mereka telah bercampur baur. Tapi Yoas dia diluruskan kembali, dan Yoyada bagaimana membantu Yoas, dan bahkan mengambil 2 istri bagi dia dan mendapatkan anak laki-laki dan perempuan. Saya tidak tahu bagaimana kamu melihat hal ini. Bapak rohanimu mengambil istri untukmu, kemudian mempunyai anak. Ini satu yang bersyukur, tapi punya cara pikir yang lain. Apakah itu seperti dipaksa? Sampai pernikahan pun diatur oleh imam. Makanya tidak heran Yoyada waktu dia meninggal, Yoas mulai memberontak kepadanya. Boleh dikatakan Yoyada 360 derajat melindungi raja. Dia bertumbuh di tempat yang terlindungi, tersembunyi. Semua Taurat Tuhan dia tahu. Dia menjadi raja selama 40 tahun. Dan di ayat kedua berkata, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup iman Yoyada. Ini timbul 2 kali kata ini.
selama hidup Yoyada. Selama hidup Yoyada, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Di ayat 14. Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan di rumah Tuhan. Waktu saya membaca, saya merasakan bagaimana sikap kita terhadap generasi yang ke bawah kita. Terkelebihan melindungi akan timbul permasalahan. Tetapi kalau membiarkan mereka untuk tidak tahu Taurat Tuhan juga lebih lagi bermasalah. Dan garis ini bagaimana diteruskan? Yosafat apakah ia bisa menjadi imamat yang kudus di keluarga Daud? Yoyada, di zaman Yoyada mungkin ini dia bisa melakukan. Dia tidak menerangkan bagaimana tekanan hidupnya, dan tidak dijelaskan mengapa setelah Yoyada tiada, Yoas bangkit melawan. Dan Yoas ingin memperbaiki bait suci dan menyuruh orang Israel untuk mengumpulkan uang dan berkata kepada Yoyada, ayat ke-6, mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa hamba Allah itu kepada jemaat Israel untuk kemah tempat hukum Allah. Dulu ada bagian khusus untuk persembahan yang membangun kemah pertemuan. Tapi sekarang orang Lewi dan rakyat tidak bekerja sama, mereka tidak segera melakukan hal itu. Dan satu hal yang tidak kita mengerti, mengapa orang Lewi tidak segera melakukannya. Dan kita melihat orang Lewi punya cara pikir sendiri. Dulu waktu kita di sini melihat orang-orang Lewi, saya katakan mereka ada bagian ISIS dari Israel. Mereka dari kecil menghafal Taurat, menghafal lagu puji-pujian, penyembah kebaktian. Mereka mempunyai kemampuan berpikir, komunitas mempunyai kemampuan berpikir. Pada saat mereka tidak bekerja sama, apa yang mereka pikirkan kita tidak tahu, dan kita melihat apa yang dilakukan oleh Yoas. Mereka tidak bekerja sama, kita membawa tekanan, dengan menggunakan Taurat Musa agar semua orang uang penebus. Tapi itu kan waktu keluar dari Mesir. Mereka diselamatkan dari tanah Mesir. Jadi hidup mereka berhutang kepada Allah. Tetapi sekarang bukan demikian. Kita tahu bait suci Salomo, Daud telah mempersiapkannya bertahun-tahun dan sangatlah kaya, bahkan berkelebihan. Semua yang di bait suci, semua yang terbuat dari emas, perkakas-perkakas itu seperti ada perisai emas, sangat penuh dengan kejayaan, bukan untuk menyuruh orang-orang memberikan persembahan, tetapi waktu persembahan mereka tidak menghasilkan, dia lagi menegakkan Taurat Musa, seperti semua telah berhutang kepada Allah, telah keluar dari Mesir. Sesungguhnya sekarang mereka bukan keluaran dari Mesir, karena ingat di Keluaran pasal 26,
Di situ disebut buah sulung. Dengan sukacita, dengan bergembira membawa hasil bumi kepada Allah, bukan seperti hutang, tapi sekarang mereka seperti dituntut, dan orang Lewi dan rakyat tidak sampai melihat. Di sini saya tidak melihat Yoas mengutamakan hubungan. Dia menggunakan kekuatan hukum yang lebih tinggi lagi agar semua rakyat memberikan uang mereka persembahan. Dan juga di ayat ke-7 ada ditulis, sebab anak-anak Atalia perempuan fasik itu telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal. Saya melihat Yoas, dia dapat berpikir sampai, dan orang yang selalu berbicara dengan alasan, dengan akal, bahkan menggunakan Taurat Musa. Seperti penekanan, tetapi sesungguhnya hubungan belum sampai di situ. Seharusnya terlebih dahulu hubungan, baru ada pelayanan, agar hubungan lebih lagi merasa dekat, erat. Jadi dengan gembira mereka bisa mengumpulkan biaya untuk membangun rumah Allah. Dan sesungguhnya di gereja juga banyak perkara ini timbul kesalahan. Kita menggunakan alasan yang baik, menggunakan alasan rohani, dan setiap orang harus melakukan. Dan di bawah Taurat Musa, setiap orang harus berusaha. Kamu melihat motif ini, dan tujuan ini merupakan satu dengan digerakkan dengan hukum. Sekarang bukan lagi uang petebus dan bukan di zaman keluaran Mesir, tapi sekarang untuk pengumpulan biaya membangun rumah Tuhan. Kalau Yoas harus mendapat disenangi orang lain, dia harus lebih lagi maju. Ada sebagian juga waktu pertumbuhan dia diremehkan orang. Begitu dengan usia muda dia menjadi raja. Di bawah umur 10 tahun dia sudah menjadi raja. Mungkin apa yang ia katakan tidak kuat untuk menggerakkan. Ditambah lagi Taurat Musa, jadi mereka memerintah mereka untuk memberikan uang untuk dibawa di hadapan Tuhan. Kemudian di ayat ke-10, bersukacitalah mereka, bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat. Mereka datang membawa pajaknya dan memasukkan ke dalam peti itu sampai penuh. Kemudian mulailah tukang-tukang bekerja membangun kembali rumah Allah menurut keadaan semula dan mengokohkannya. Saya merasa di sini juga ada perangkap bagi Yoas. Kamu lihat bait suci, semua batu juga dirancangan, dan murid Yesus waktu melihat mereka pun sangat terheran. Ingatkah apa yang dikatakan oleh Yesus yang akan datang? Bait suci ini, batunya tidak akan berada di atas batu yang lain. Bagi orang lain, ini satu proyek yang sangat berhasil. Dan saya berpikir, mengapa Salomo dia sampai terjatuh? Dia mempunyai seperti insinyur yang besar membangun bait suci, yang membangun rumah Tuhan. Di dalamnya punya kesombongan, bahkan
merasa bahwa rumah tuh ya Allah, rumahmu juga aku yang membangun, merasa diri sangat lihai. Kemudian karena punya kemampuan, putri-putri dari negeri asing membangun bukit pengorbanan bagi mereka. Jadi masing-masing seperti berhutang kepadanya. Ini semua karena jasa saya. Dan Yoas mungkin punya pikiran yang demikian. Kita lihat begitu kokoh, telah memulihkan rupa di seperti zaman Salomo. Mungkin di dalamnya punya kesombongan. Ya Allah, rumahmu ya aku yang membangun. Lihat aku betapa lihai. Aku telah berjasa bagi bait sucimu. Lihat menggunakan hukum Taurat menggerakkan rakyat sangat berhasil. Dan kita pun tahu bait ini tidak dapat bertahan lama. Jadi saya memberikan saya di poin pertama ada hampir kesamaan. Ayat 1 sampai 14. Boleh dikatakan akan pemulihan yang diberkati. Yoas sangat mengenal Taurat Allah. Dia tahu bagaimana dalam membangun rumah Allah untuk menggerakkan orang-orang Lewi. Dan baik kita lihat di poin yang kedua ayat 15 sampai dengan 25. Pada saat Yoyada dia mati, dikatakan 130 tahun umurnya ketika ia mati. Saya tidak tahu adakah kamu juga menginginkan. Ini merupakan janji dalam kitab Amsal agar lanjut umurmu. Di bumi ada damai. Kalau lanjut umur tapi tidak ada damai sejahtera, setiap hari seperti dengan susah payah untuk hidup, saya merasa itu tidak perlu. Tetapi dalam kitab sangat jelas dikatakan takut akan Tuhan permulaan dari pengetahuan. Kita kita taruhlah firman Tuhan di dalam hati kita. Ini merupakan berkat. Yoyada ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja dengan pemakaman dalam kerajaan yang sangat kental, yang terhormat. Ia dikubur di kota raja-raja sebab Yoyada dia karena perbuatan yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Seorang seumur hidup yang baik dan benar, maka dia penguburan di hari terakhirnya juga dilakukan dengan terhormat. Ini adalah Yoyada, bahkan dia berumur 130 tahun. Kemudian setelah Yoyada mati, maka terjadilah sesuatu yang lain, yaitu sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yoyada datang menyembah raja. Sejak itu raja mendengar mereka. Apa yang terjadi waktu kita membaca di sini, waktu kita membaca sampai ini kita ingin mencari lagi, menelisik lagi apa yang terjadi. Dan sejak raja mendengar mereka, hati mereka mulai berubah. Dia mulai menyembah berhala. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang Aserah dan berhala. Perubahan yang sangat cepat. Guru meninggal, Yoas langsung muncul. Tentu punya yang
mempengaruhinya, tidak tahu apa yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin Yehuda ini. Seperti yang dilakukan oleh ada seperti Atalia, mereka menyembah dewa Aserah, patung berhala. Ini membawakan murka kepada Yehuda dan Yerusalem. Dan jelas disampaikan di kitab Bilangan, di kitab Ulangan. Sebelum zaman Yoas, mereka karena perebutan dalam kerajaan, untuk jadi raja dia diselamatkan. Apakah dia terus mempunyai hati seperti raja yang dulu? Sepertinya tidak ada. Tidak ada lagi dalam perlindungan Yoyada, dalam pengawasan Yoyada. Dia mulai gila. Rupanya hatinya kepada Allah demikian di hadapan gurunya. Dia bisa melakukan sepenuhnya, bahkan melakukan 120, sehingga Yoyada bisa mati dengan tenang. Lihatlah, aku tidak bermasalah, tetapi di dalam hatinya mempunyai keinginan yang lain. Setelah perubahan terjadi 180 derajat atau 360 derajat berubah. 4 kutub keturunan di zaman Yoas masih belum bisa dipulihkan. Dulu belum punya kesempatan ini, sebab ada imam besar Yoyada. Dia berdiri di pihak tata Yoyada dan di atas rakyat Yoyada. Tetapi setelah dia tiada, Yoas mulai memberontak. Kita ingat bagaimana Atalia dibunuh. Yoyada berkata dia tidak boleh dibunuh di rumah Tuhan. Di mana dia boleh dibunuh? Setelah di luar rumah Tuhan dia dibunuh. Tahukah kamu, bahkan di sini anak putranya Yoyada mati dibunuh di dalam rumah Tuhan. Putra Yoyada bernama Zakaria, dia dibunuh di dalam rumah Tuhan. Sebenarnya yang dikatakan oleh Zakaria berkata, mengapa kamu melanggar perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Satu perintah yang hukum yang sangat sederhana, mengasihi perintah-perintah Tuhan diberkati, tetapi mereka meninggalkan Tuhan, sehingga di sini dikatakan, oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Lalu mereka melontari Zakaria dengan batu di pelantaran rumah Tuhan. Dia tidak menghormati ayahnya Yoyada, terlebih lagi tidak menghormati bait suci atau rumah Tuhan, menumpahkan darah di dalam rumah Tuhan. Kita tahu Yoas hatinya, dia tidak menghormati Allah. Dia tidak menghormati Allah, jadi Allah di situ membangkitkan pasukan untuk menyerang dia. Nanti kita masuk di poinnya ketiga, balasan yang adil. Yang lemah,
orang yang tidak tahu berbalas jasa, Tuhan membalas. Tapi ini cara Kak, tidak terpikir begitu cepat Allah bisa turun tangan, sebab dia mencintai Yehuda dan keluarganya. Dia tidak membiarkan keluarga Yehuda membelak untuk meninggalkan Allah. Di sini disebut bahwa pasukan Allah menyerang mereka, menjara mereka. Walaupun tentara itu cuma sedikit, tetapi Tuhan menyerahkan mereka kepada mereka. Ini awalnya, ini adalah peperangan Tuhan terhadap kepada mereka. Israel, tidak kamu perlu takut, sebab perang itu adalah Tuhan seberapa besar dari musuh. Tetapi di sini Allah hendak meruntuhkan mereka, membinasakan mereka. Tetapi di sini pasukan yang sedikit dari Aram mengalahkan pasukan Yehuda yang sangat besar. Dan di ayat 24 yang terakhir, karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka, demikianlah orang Aram melakukan penghukuman bagi Yoas. Bagi ilmuwan dalam kitab Tawarik, dengan sederhana melihat satu peperangan bukan hasil dari peperangan antar pasukan tentara, tidak juga tergantung kekuatan senjata perang atau seberapa besar pasukan tentara mereka, yang seperti bisa menghasilkan uang dalam perekonomian. Tetapi perang itu adalah bagian dari Allah untuk menghukum Yoas. Penulis dari Tawarik ini sangat jelas. Kita lihat dari 4 keturunan, dari Yosafat sampai Yoram, sampai Ahazia, sampai pada Yoas. Kita lihat hukum karma ini dan balasan ini belum berhenti, bahkan langsung terjadi. Kalau bukan penulis Tawarik menulis sejarah ini, kamu dan aku, keputusan yang salah kita ambil, paling kita berkata itu kesalahan saya sendiri, tidak terpikir oleh kita membawa pengaruh apa bagi keturunan kita berikutnya, baik itu lesbian atau seperti punya orang yang ketiga. Sepertinya ini urusan orang dewasa, tetapi sesungguhnya pengaruh ini bisa diteruskan bagi keturunan berikutnya. Bahkan Allah melihat dari generasi ke generasi. Kita jangan hanya mengutamakan di zaman kita sekarang, jangan berkata apa yang kesalahan saya ambil, saya tanggung sendiri seperti sangat berjasa. Sesungguhnya anak-anak kita, mereka tidak bersalah, mungkin harus dilewati dalam 3-4 keturunan juga belum selesai ini. Dan yang sesungguhnya yang membunuh Yoas bukan tentara Aram, tetapi pegawai di istana,
pegawai-pegawai yang mengadakan kesepakatan terhadap dia karena darah anak Imam Yoyada, lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Ia tidak bisa dibandingkan dengan Yoyada. Dia orang yang jahat, orang yang fasik. Dia pernah memperbaiki rumah Allah, merasa diri sangat lumayan dalam Taurat Tuhan, tetapi ada kesempatan untuk membangkang ilah dari bangsa asing, berhala-berhala. Oleh karena yang membunuh mereka mengadakan, yaitu adalah yang membunuh Yoas, mengadakan kesepakatan terhadap dia, yaitu Zabat orang Simeat perempuan Amon dan Yozabat perempuan Simrit perempuan Moab. Mereka adalah perempuan-perempuan asing. Mereka melakukan penghukuman kepada Yoas, satu yang membuat satu sejarah yang duka. Yoas sesungguhnya melawan dirinya sendiri. Dia yang ia lakukan merubah sendiri yang pernah ia usahakan, sampai pada akhirnya dia mati di tangan perempuan asing. Orang-orang ini adalah pegawai-pegawai istana. Dan ini juga membuat kita bersusah hati. Mengapa mempunyai raja yang demikian? Kepercayaan yang ia pegang seperti tidak berakar. Seperti anak yang baik. Waktu guru di sini meraih hasil 120 nilai, membangun rumah Allah, bait suci, seperti punya kelebihan dari raja-raja Yehuda yang lain. Dalam sejarah ini kita membuat kita sangat sangat membawa duka yang dalam. Mengapa Yos kamu bisa berbuat demikian? Bukankah kamu adalah raja Yehuda, mempunyai guru yang baik? Mengapa nasib akhirmu demikian? Tapi memang bukan hanya Yoas. Waktu kita membaca terus kitab Tawarik, membuat duka orang lain akan terus terjadi. Kita hari ini sampai di sini. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Bagaimana kita mengajar anak-anak kita? Apakah dia dapat menghafal kitab-kitab ayat-ayat suci? Dia adalah orang Kristen yang baik. Apakah dia punya hubungannya benar dengan Allah? Atau hanya masyarakat kekristenan saja? Kristen hanya namanya saja orang Kristen. Walaupun dia sangat hafal Alkitab, tetapi dia tidak memiliki hubungan yang nyata dengan Allah. Dan sejarah ini ditulis untuk kita. Ditulis bagi mereka yang kembali dari pembuangan. Dan bagaimana dengan diri kita sendiri? Apakah kita juga hanya berpegang pada hukum? Dan kita melakukan hanya di luar saja agar berkenan bagi Allah. Tetapi pada saat ada kesempatan percobaan datang, apakah saya akan berubah arah? Kita mohon Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau Bapa. Kami mau dengan kebenaran datang di hadapan Engkau, sehingga Engkau ada Raja di dalam hidup kami. Kiranya Engkau datang di tengah-tengah kami.
Tuhan, kami berkata kami mencintai Engkau dengan segenap hati, kami menyembah Engkau, tapi Roh Kudus Engkau yang memeriksa hati kami pagi hari ini. Engkau berfirman kepada hidup kami lewat kehidupan Yoas. Terhadap dari hidup Yoyada, Engkau berkata kepada kehidupan kami mempunyai kelemahan. Tuhan, Roh Kudus, mohon Engkau menolong kami untuk menerangi kami di pagi hari ini. Kami datang di hadapan Engkau, Tuhan. Kami hanya berhadapan dengan Engkau, Roh Kudus. Terangilah kami. Engkau tahu di kegelapan di dalam kehidupan kami. Engkau tahu akan hukum-hukum yang ada di dalam kami. Kami juga Yoas, kami juga tidak percaya diri dan egois. Kami punya hanya menurut keagamaan. Pada saat tidak ada orang, pada saat pemimpin ketua sel kami tidak tahu, kami pun seperti merasa Allah tidak melihat kami. Tuhan, di dalam kami sangat memberontak. Penampilan kami baik-baik saja, tetapi di dalam kami sangatlah buruk. Dan saat ini kita mohon untuk Roh Kudus menerangi kita, biar Roh Kudus berbicara kepada kita, bersabda untuk kita. Roh Kudus, Engkau datang untuk menerangi kami, Tuhan. Pada saat kami integrasi dengan Engkau, kami dengan segenap hati mengaku kesalahan kami, meraba akan titik terendah hati kami bersyukur kepada Engkau. Kami mengaku di dalam kami memberontak, tidak percaya diri, dan hanya penampilan keagamaan untuk dipuji orang. Tuhan, di dalam kami, dari dalam hidup kami, di kegelapan titik rendah kami serahkan kepada Engkau, Tuhan. Kami membuka semua ini kepada Engkau, agar Engkau menerusi kehidupan kami. Kami mengaku kami ada tempat yang sama dengan Yoas. Pada saat ada ketua sel di samping kami, atau kami memberikan tanggung kami sepertinya bersyukur, memuji-muji. Penampil kami seperti memberikan persembahan, tetapi di dalam hati kami punya cara pikir kami sendiri. Bahkan kami merasa, ya, saya telah lakukan. Tetapi Tuhan, Engkau jelas hati sanubari kami, dasar dari kepercayaan kami, situasi dalam kepercayaan kami bagaimana. Tuhan, tolong kami. Kami ingin mempersembahkan yang nyata, kami yang sesungguhnya kepada Engkau, Tuhan. Ada kalanya di dalam hidup kami hanya berpegang pada kata-kata dan penampilan agar mendapat pujian dari orang dan dilihat oleh orang lain. Kami tidak sungguh-sungguh untuk mengikuti Engkau. Di dalam kami memberontak, tidak percaya diri, bahkan pada saat tidak ada orang di samping kami, ketua sel, ayah, ibu, pemimpin kami melakukan hal-hal yang tidak benar, yang tidak bisa dilihat dengan kami dengan sembunyi-sembunyi. Kami punya gambaran Yoas di dalam kami, dan saat ini kita teduh di hadapan Tuhan. Kami datang di hadapan Engkau, Tuhan. Pada saat kami membawa kegelapan kami, kepalsuan kami, dilihatnya kami seperti orang Kristen, tapi di dalam kami penuh kegelapan, jiwa pemberontak. Sulit kami menghadapi Engkau, Tuhan.
saudara semua pada saat ini, kalau Roh Kudus menerangimu, mohonlah pengampunan dari Tuhan dengan suara yang bisa kamu dengar, dan beritahu Tuhan, ya Tuhan, kami mau bertobat, kami mau kembali kepada Engkau, kami tidak mau hidup dalam kepalsuan kami, tetapi kami ingin punya hubungan yang benar dengan Engkau. Mari kita berdoa. Aku tidak nyata di dalam Tuhan, Engkau mendengar doa-doa kami. Lewat ayat ini Engkau memberitahukan pada kami, Tuhan, kami tidak mau hidup dalam kepalsuan kami. Engkau tahu kami punya pilihan. Kami punya pilihan berjalan dalam jalan Yoyada, tidak berjalan di jalan Yoas. Doa-doa kami, baik bersuara atau tidak bersuara di hadapan kami, nyatakan dalam nama Tuhan Yesus, kami mengaku akan kesalahan kami. Kami memilih untuk bertobat. Tuhan, Engkau ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan kami dari turun-temurun kami, di dalam hukum-hukum, di dalam kepalsuan kami memberontak. Tuhan, ampunilah kami. Pada saat kami mengaku kesalahan kami, pengampunan-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau mengampuni segala kegelapan kami dan dosa-dosa kami. Tuhan, kami mau kembali di hadapan Engkau, kembali kepada Engkau, ya Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kami. Tuhan, Engkau tolong kami di dalam kehidupan kami. Kamu tidak mau dengan kepalsuan kami di dalam kami, harus nyati kami Tuhan, kamu mau nyata di dalam hidup kami untuk mengikuti Engkau, hidup dalam kenyataan hidup yang benar dalam kerohanian kami. Kita seperti Yoyada seumur hidup mengikuti Engkau, setia kepada Engkau.
Tuhan tolong kami setiap orang. Kami pun tahu kami punya keturunan kami, berikutnya anggota sel kami, anak-anak kami. Waktu kami membaca di dalam ayat ini, kami juga khawatir anak-anak kami seperti Yoas. Di hadapan kami, dia menjadi anak yang baik, tetapi di luar kami, dia melakukan hal yang sangat menakutkan seperti Yoas. Dia menyembah berhala di bait suci, menumpahkan darah. Mari kita berdoa bagi anggota sel kita, keturunan anak-anak kita. Jangan mereka seperti Yoas, hanya baik di hadapan kita, di luar melakukan yang sangat menakutkan. Mari kita berdoa bagi anak-anak kita. Tuhan, kami mohon Tuhan agar mereka kehidupan yang sejati, bukan penampilan yang di luar, bukan hanya mengutamakan penampilan. Bahkan kami mau putuskan siklus kejahatan ini hanya dalam kepalsuan, dalam keagamaan, dan kami saudara semua sebutkan nama anakmu, kita serahkan nama mereka, kita deklarasikan mereka di dalam bait Tuhan melakukan yang benar, bahkan seumur hidup mereka takut akan Tuhan, mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Dan waktu saya berdoa, saya tahu di tangan kita, saya tahu saudara-saudari kita, anak-anak kandungmu, mereka masa lalu mereka bertumbuh di gereja, tetapi sekarang mereka tidak lagi ke gereja. Bahkan mereka berkata, aku tidak percaya pada Tuhan ini. Tapi hari ini Tuhan menggunakan ayat ini menolong kita, bahwa dia melihat di tempat ini, membangkitkan kita untuk menjadi berdoa, kita menjadi menara doa bagi mereka. Kita juga seperti Yoyada, bahkan memberikan hukum Taurat Tuhan kepada Tuhan. Saya mengundang saudara-saudari semua, kalau kalian maupun anak-anakmu pernah berkata, aku tidak percaya pada Tuhan ini, tidak lagi pula datang ke rumah Tuhan, yang di arena silakan datang di depan, tetapi yang di online silakan meletakkan tanganmu di atas hatimu. Kami ingin berdoa pada kalian, sebab pada waktu kita membaca ayat ini, hati kita sangatlah sakit. Kita merasa sedih terhadap anak-anak kita. Saya mengundang saudara-saudara untuk meletakkan tanganmu di atas hatimu, bahkan yang di arena silakan maju depan, dan rekan gereja akan berdoa untukmu. Mari kita bersama berdoa. Tuh, kita pun punya keturunan. Tuhan, aku serahkan Allah, Engkau yang dalam tangan. Kita berdoa untuk ayah ibu yang ini. Tuhan, kami seperti takut. Tuhan, seperti kami tidak punya kekuatan untuk memulihkan keadaan ini. Tuhan, Engkau membuatkan hati kami merasa terbebani. Kami ingin anak-anak kami berdoa bagimu.弟兄姊妹咧，我哋咧繼續咧為到我哋每一個人嘅信仰生命禱告，
為到教會去禱告。神啊，你咧去將最好嘅教會俾我哋，但係神啊喺我哋教會裏邊咧，仍然充滿住咧好多表面嘅行為。神啊，你繼續嚟幫助我哋整個嘅教會同你對準，同你對準，一代又一代歸正，一代又一代看見神，一代又一代真實嘅信仰。神啊，你嚟幫助我哋，你赦免我哋咧，根本咧就係活在罪孽過犯當中，我哋就係喺黑暗嘅裏邊，喺我哋所在嘅地方，我哋咧無力抵抗罪。但係神啊，你嚟幫助我哋，一代一代真實嘅成全，一代一代真實嘅成全，幫助我哋喺牧養上面真實，幫助我哋喺信仰裏邊真實，我哋要真實，我哋嘅下一代要真實。神啊，你嚟幫助教會，堅固教會。神啊，唔係淨係我哋嘅上一代咧能夠咁樣經歷你。神啊，你幫助我哋喺611靈糧堂裏邊，一代又一代，甚至我哋嘅分行，我哋嘅下一代。神啊，喺列國裏邊，願你嘅公義樹，願你嘅生命樹更加堅固嘅長成。我哋每一個人去開口禱告，讓我哋每一個人求聖靈幫助我哋。聖靈啊，唯有你能夠，唯有你能夠幫助我哋，唯有你能夠進入我哋靈裏邊嘅深處。聖靈咧，你嚟幫助我哋。主啊，我哋有孩子嘅需要，主啊，我哋有孩子需要。 Tuh kita melihat anak-anak kami seperti semakin jauh dari Engkau, bahkan apa yang mereka lakukan di luar yang apa kami pikirkan. Kami tidak berdaya Tuhan, kami berseru kepada Engkau. Kami satu persatu anak kami sebutkan, kami serahkan di dalam tangan Engkau, dan juga anggota sel kami serahkan pada Engkau. Sebagai ayah ibu, sebagai ketua sel, kami tidak melakukan yang benar, kami tidak meneruskan kehidupan yang benar kepada mereka, sehingga mereka yang terima hanya kepercayaan yang bekas. Tuhan, mohon kepada Engkau, Engkau menuntun mereka agar mereka sungguh-sungguh dalam hidup mereka menerima kepercayaan yang sejati, berakar kepada Engkau, sehingga mereka menyebut Engkau Allah yang benar, Allah yang hidup, dan mengikuti Engkau. Tolong kami, tolong anak-anak kami, anggota sel kami, Tuhan, berbelas kasihan dan berkatilah mereka. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau, generasi kami sebelumnya dan berikutnya. Tuhan, kami selaras dengan Engkau. Kami menjadi generasi kami tidak mau memberontak, bahkan kami mau melihat Engkau memberikan kami generasi kami sebelum atas kami dengan sejati melayani Engkau. Tuhan, pada saat generasi kami mengaku kelemahan kami, belas kasihan-Mu, pengampunan-Mu, anugerah-Mu melingkupi kami. Tuhan, kami percaya generasi atas dan generasi kami bersedat itu menjadi saluran yang
lancar, dan kasih-Mu ada di tengah-tengah kami. Saudara semua, kita bersama kita berdoa. Kita bersyukur Tuhan mendirikan gereja dari generasi ke generasi meneruskan kebenaran. Dan Tuhan, kami bersyukur kepada karena ada Pastor Joshua dan Simo yang membawa kepercayaan ini kepada kami. Kami bersyukur dan terima kasih banyak dibangkitkan ketua sel dan juga anak-anak muda anggota sel datang ke gereja. Terima kasih kepada Engkau membimbing gerejamu dalam terus untuk menanam pohon-pohon kehidupan. Saudara, mari kita bersama berdoa untuk pohon-pohon kehidupan ini dari generasi ke generasi. Tuhan, pemimpin kami kepada Engkau, karena kasih berikutnya seluruh dengan Engkau. Dan Tuhan, hari ini Tuhan, kami datang di hadapan kami berdoa. Kami berdoa untuk pohon kehidupan, untuk cabang di Filipina, di cabang Persia Jepang. Tuhan, Engkau menguatkan pohon kehidupan ini satu persatu pohon kehidupan dengan saluran yang lancar. Tuhan, tolong kami dan juga berdoa untuk cabang-cabang gereja. Jaga Medan dengan cabang gereja akan di sini. Mereka berkumpul. Kami berdoa untuk cabang-cabang gereja. Kami nyatakan misi penanam pohon kebenaran Tuhan, kasih karunia Tuhan, kasih setuhan ada pada cabang-cabang gereja, agar gerejamu dibangkit kembali. Dan bersama kami nyatakan, kami setiap gereja dan saudara-saudara kami harus bangkit menjadi imamat yang menjadi sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan yang benar di mata Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara bara-bara secara bara-bara secara buku secara bara secara apa-apa Puji Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tadi kita melihat para ibu-ibu air mata mereka berdoa untuk generasi berikutnya. Kasih setia Allah ada di tengah-tengah kita. Allah kita setia. Tidak karena keluarga Daud, karena dosa-dosa mereka, kedudukan raja ini terputus, tetap diteruskan dari keturun-turun temurun. Kita percaya oleh karena kita mengikuti Allah, kasih setia, oleh karena kasih setia Allah yang kita percaya akan menjadi Allah anak-anak kita. Allah yang kita percaya akan diteruskan dari turun temurun. Kita harus punya imannya demikian, dan janji ini ada pada kita. Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan, kami memberkati saudara-saudari kami dimanapun kami berada. Tuhan, hati kami harus mendengar suara-Mu dan menjalankan firman-Mu. Berkatilah generasi kami dan mendengar suara Engkau dan menjalankan firman-Mu, supaya cabang-cabang gereja, seluruh cabang gereja 611 di dunia ini terus berjalan di jalan-jalan Tuhan dari generasi ke generasi. Tuhan, berkatilah kami, sertai kami mengalami kelimpahan dari Engkau. Kiranya kebenaran-Mu dinyatakan di bumi ini. Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau Tuhan kami, Allah bagi kami setiap orang kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Haleluya. Kita doa pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.